lumayan gagah ya. Ini sudah 3 tempat duduk. Nah, jadi kalau kita mau parkir, kita nggak harus nengok belakang, kita bisa fokus lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saleh Japan. Kali ini saya mau mereview mobil second. Mobil second cocok untuk mobil keluarga, yaitu Honda BR-V 2016. Kita review eksterior dulu. Honda BR-V ini menurut saya bagusnya itu di bodi. Ini sama Mobilio beda tipis. Jadi kalau BR-V itu ada ini palang 2 dari di atas, samping kanan samping kiri. Honda BR-V ini dari tampak belakang itu bagus juga. Jadi lumayan gagah ya. Di sini ini Prestige ECVT itu dingin. Kemudian untuk BR-V ini kenapa cocok untuk jadi mobil keluarga? Ini sudah 3 tempat duduk. Jadi kalau untuk keluarga kecil, untuk keluarga besar ini sudah cocok ya. Jadi bisa muat 7-8 orang. Dan masih ada sisa spasi sedikit untuk bagasi. Ini bisa untuk 1 koper, untuk beli aqua galon kayak gitu. Kemudian pengisian bensin itu dari kiri. Untuk ban sendiri itu sudah keempat-empatnya itu cakram, jadi lumayan pakem ya. Untuk spion sudah dilengkapi dengan teknologi otomatis untuk buka tutup. Ya, ini adalah dari sisi eksterior. Kemudian kalau kita ke atas itu di sana ada antena radio. Jadi sudah agak cantik sedikit daripada yang kemarin saya review. Itu di sini sudah pakai sirip ikan, tidak pakai antena biasa kecil. Sekarang kita mari masuk ke dalam. Untuk spasi sendiri ini udah agak enak. Jadi tiap kursi ini bisa buat tempat berkas dan lain-lain. Kemudian masing-masing tempat duduk itu sudah dilengkapi tempat air minum ya. Kemudian untuk yang di seat 3 pun, untuk yang seat 3 itu di sana sudah ada sound speaker sama tempat air minum, jadi tidak harus minta ke depan. Kemudian untuk AC itu ada 2, jadi untuk yang di depan sendiri itu sudah dapat AC, kemudian di belakang dari sini. Kemudian untuk lampu, untuk pencahayaan itu sudah ada 2 juga. Jadi di belakang ada tempat cahaya, di depan juga ada gitu. Jadi tidak merepotkan yang depan. Sekarang mari kita test drive Honda BR-V second di jalan seperti apa. Ayo ikuti saya. Oke, mari kita test drive Honda BR-V di jalan raya. Fitur-fiturnya seperti apa? Oke, kita baca-baca dulu. Jadi Honda BR-V ini sudah dilengkapi dengan teknologi musik audio video. Nah, di sini ini audio videonya bisa memutar CD ya. Jadi dia sudah bisa musik dengan CD. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang.
Nah, jadi kalau kita mau parkir, kita nggak harus nengok belakang, kita bisa fokus lihat di sini. Kemudian AC. Nah, ini AC speednya kalau kita max cool ini sangat dingin sekali. Oke, ini kipas, ini AC. Ini kursi bisa kita arahin ke atas bawah. Kemudian untuk setirnya, kita bisa mengatur volumenya itu lewat tangan. Kita nggak harus nyentuh ke sini. Ini contoh kita volume. Kemudian mode kita bisa ganti. Kita bisa ganti mode USB, mode CD gitu lewat ini menyentuh tangannya. Jadi tidak harus, misalkan kita tidak harus sibuk-sibuk sambil nyetir itu touchscreen-nya. Kemudian AC di sini sudah. Untuk fitur, untuk di sini spionnya sudah bisa buka tutup pakai tombol yang ada di sini. Yang lain sama dengan mobil yang lain. Ya, untuk kaca yang dekat sopir itu dikasih otomatis. Kita juga bisa mengendalikan pintu-pintu lain dari kemudi. Nah, ini sound speakernya ada semua di pojok. Pengisian bensin itu tempatnya ada di sini, di pojok bawah ya. Nah, kalau yang biasa lupa, yang dulu beda mobil beda tempat. Kemudian tuas itu karena ini otomatis, jadi hanya otomatis saja. Ini parkir, R ke belakang, N netral, D jalan biostandar, S sporty, L itu untuk tanjakan. Oke, dan ini adalah untuk rem tangan. Jadi kalau kita lagi stop, berhenti gini, ini rem tangan. Di sini Honda BR-V ini sudah dilengkapi pendeteksi otomatis. Jadi misalkan kita lupa tidak memakai sabuk pengaman, di sini otomatis sudah ada pemberitahuan sabuk pengaman merah. Itu untuk kanan untuk depan, belakang. Nah, dalam waktu beberapa detik setelah kita jalan, dia akan alarm pip 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 gitu untuk ini pemberitahuan kalau ada yang terlewat, yaitu sabuk pengaman, entah itu pintu, entah apa gitu. Jadi kita menyetir bisa lebih safety. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita lupa tidak pakai sabuk pengaman atau sebelah kita tidak pakai sabuk pengaman, ini akan otomatis ada alarm untuk peringatan. Oke, kita jalan ke depan. Di sini juga sudah power steering ya. Jadi setirnya itu tidak berat dan bisa netral sendiri. Nah, ini saya jalan di kawasan industri Delta Silicon 5. Di sini juga banyak pabrik-pabrik Jepang yang kecil-kecil ada di sini. Mungkin teman-teman yang magang Jepang yang baru pulang bisa mencari pekerjaan di daerah ini, itu di dekat Lipo Cikarang. Ya, ini dengan kecepatan 60 itu masih sangat ini sekali ya, masih sangat nggak terasa ya menurut saya. Ini kita masih bisa
nyantai. Dan di sini tuh ada di Honda ini udah dilengkapi dengan fitur anti slip. Jadi selama di sini itu selama kita anti slipnya itu tidak nyala, itu kita nyetirnya itu gampang ya. Jadi tidak belok-belok, jadi ban masih nyaman. Audio sendiri ini juga bisa disambungkan dengan Bluetooth. Jadi Bluetooth ini kita bisa muter audio di handphone, musiknya di sini, atau kita terima telepon, handphone. Kalau kita malas ngangkat pakai HP, kita bisa ngangkat dengan memencet tombol di setir ini. Jadi kita otomatis ngangkat telepon dan kita bisa ngomong by speaker. Ya, ini kalau kita nyetir belok kiri itu tinggal belok sedikit, dia otomatis karena power steering kembali ke normal sendiri. Kemudian dari sisi harga ya, harga BRV ini mungkin sedikit lebih mahal daripada Avanza atau Xenia. Cuman ini kan kenapa saya suka, ini tidak begitu pasaran, jadi bagus lah. Mungkin untuk yang anti mainstream, yang mungkin tidak terlalu pengen Avanza, Xenia yang terlalu banyak kembarannya, tuh BRV bisa jadi ini solusi untuk mobil beda. Mungkin sampai di sini review BRV kali ini. Sampai jumpa di review mobil yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.